Ya, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan mewaspadai dampak risiko dari kenaikan non-performing loans dan juga non-performing financing di sektor keuangan akibat penyesuaian harga BBM bersubsidi. Namun demikian, OJK memastikan optimisme di sektor real akan tetap terjaga, terutama dalam porsi kredit perbankan yang tetap dibutuhkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dampak kenaikan harga BBM bersubsidi dan non-subsidi per 3 September 2022 diperkirakan akan bertransmisi pada kenaikan harga sejumlah barang hingga jasa dan bisa mempengaruhi rantai pasok di masyarakat. Akibatnya risiko kenaikan non-performing loan dan non-performing financing di sektor keuangan, khususnya perbankan semakin meningkat. Oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangan akan tetap mewaspadai situasi transisi saat ini hingga stabilitas sektor keuangan dapat terjaga. Meski demikian, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar meyakini kenaikan harga BBM subsidi tidak akan berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk mengambil kredit di bank. Sebab kebijakan tersebut telah memberikan kepastian bagi iklim usaha terkait kebijakan pemerintah yang mendorong stabilitas fiskal. Dan seiring dengan keyakinan bahwa Indonesia masih akan tetap tumbuh meski harga BBM naik, debitur atau pelaku usaha di sektor real pun akan terus meningkatkan produksi dan investasi mereka. Pemerintah menghadapi dan memitigasi kenaikan harga minyak dunia dengan suatu kebijakan yang tepat. Nah, ini justru bisa diharapkan memberikan tambahan confidence malah. Jadi kita lihat, namun angkanya tentu kami akan dapat laporkan pada gilirannya nanti. Namun kalau confidence itu kuat dan juga LDR masih ada ruang untuk bisa ditingkatkan dan kemudian permintaan pada. Sementara itu, OJK juga mencatat kenaikan rasio NPL untuk kredit restrukturisasi COVID-19 dari 6,44% pada bulan Juni 2022 menjadi 7,10% di bulan Juli 2022. Sedangkan outstanding restrukturisasi kredit COVID-19 mencapai 550 triliun rupiah atau turun tajam dibandingkan saat masa puncak yang hampir menyentuh 900 triliun rupiah. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, waspada kredit bermasalah masih mengintai di perbankan. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Pardede. Beliau adalah Kepala Ekonomi PT Bank Permata Tbk. Ya, selamat pagi Pak Joshua. Selamat pagi Mas Pas. Salam sehat Pak. Salam sehat juga Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik, lagi-lagi dampak dari kenaikan harga BBM ini sudah mulai menjalar ke semua sektor dan kita akan bahas kali ini dari sektor perbankan begitu. Update terlebih dahulu bagaimana kondisi perbankan kita hingga saat ini, Pak Joshua? Ya, kalau kita melihat dari sisi fungsi intermediasi perbankan, untuk pertumbuhan kredit sendiri sampai dengan bulan Juli itu sudah tetap tumbuh positif sekitar 10,7% secara year on year. Lalu kita lihat juga dari dana pihak ketiga, pertumbuhannya pun juga tetap solid ya. Kita lihat sini sekitar 8% dan 8,6%. Oke. Dan juga dari sisi loan to deposit ratio pun juga sini menunjukkan tren yang meningkat. Sejalan dengan tadi permintaan kredit yang masih tetap solid, mengikuti dari aktivitas ekonomi yang juga terus meningkat. Sejalan dengan pemulihan ekonomi domestik. Sementara itu kalau kita lihat dari sisi profil risikonya, memang kita lihat bahwa NPL gross dari per bulan Juli ini masih tetap stabil ya di bawah 3%, yakni 2,9%. Dari sisi likuiditas pun juga kita melihat beberapa indikator, misalkan seperti alat liquid terhadap BPK dan juga alat liquid terhadap non-core deposit, ini pun juga masih di atas dari ambang yang ditentukan oleh regulator. Dan secara umum juga dari sisi permodalan perbankan, ini juga masih tetap kuat ya, masih di atas 24%. Jadi kalau kita lihat, meskipun tadi disampaikan bahwa ada risiko yang harus dihadapi ya terkait juga dengan misalkan kredit macet pada yang sudah dalam portfolio restrukturisasi. Nah, tapi memang kita lihat secara umum
yang pertumbuhan kredit dan juga tadi dari sisi risiko kreditnya sebenarnya masih tetap terjaga, dan kita harapkan sekalipun memang akan ada dampak yang ditimbulkan dari penyesuaian harga BBM pada inflasi dan juga perekonomian, Oke. tapi kami yakini bahwa kondisi perbankan saat ini masih dalam kondisi yang solid. Ya, OJK juga mewaspadai dari kenaikan rasio non-performing loans atau NPL untuk kredit yang restrukturisasi COVID-19 ini juga ada kenaikan ya Pak Joshua. Di bulan Juni 6,44%, kemudian di Juli kemarin naik jadi 7,1%. Apa yang bisa kita cermati dengan adanya potensi ataupun kenaikan ini? Ya, memang kalau kita lihat terdapat scarring effect, ya artinya kalau kita lihat ada beberapa sektor yang dari sisi kecepatan pemulihannya pun juga relatif lebih lambat dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Misalkan saya ambil contoh adalah sektor dari akomodasi dan penyedia makan minuman, ya hotel restoran. Ini kalau kita melihat dari proporsi dari kredit restrukturisasi terhadap total kredit sektor tersebut, ini masih di atas 40%-an dan masih di atas ambang 20% yang digunakan oleh OJK. Sehingga ini saya pikir bahwa kondisinya setelah tadi karena efek dari scarring effect ini yang cukup berdampak, ya sehingga mungkin dari beberapa debitur ataupun pelaku usaha di sektor tersebut akhirnya kecenderungannya tadi tidak ya bisa dua kemungkinan, ya dia tidak lanjutkan kembali usahanya dan juga ya tadi kemampuan untuk kondisinya tidak makin membaik, ya jadi makanya itu ada risiko tadi bahwa yang masuk dalam kategori restrukturisasi rasio NPL-nya pun juga cenderung meningkat. Tapi yang kita harapkan tentu dari si OJK tentunya akan terus melakukan pemantauan ataupun monitoring sehingga sektor-sektor yang tadi dianggap tingkat proporsi rasio restrukturisasi kreditnya terhadap total kredit sektorannya masih relatif tinggi, ini tentunya akan diawasi dan akan dimonitor dengan lebih ketat lagi. Baik, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan kredit perbankan memang tumbuh sekitar 10,7% seperti yang Pak Joshua tadi sampaikan ya. Ini ditopang oleh kredit konsumsi, kemudian korporasi juga ya. Ini bagaimana sebenarnya komposisinya? Apakah ini masih akan terus bertahan? Sementara tadi kenaikan NPL juga menjadi suatu hal yang perlu dimitigasi. Ya, kami kalau melihat dari sisi proporsinya, memang kecenderungannya kredit korporasi masih mendominasi, diikuti oleh kredit UMKM dan juga kredit konsumsi. Namun demikian, kalau kita lihat dari kecepatan ataupun laju pertumbuhannya, kredit UMKM ini justru yang paling cepat, ya sekitar mendekati lebih dari 10%, ya dan juga kredit korporasi pun di bulan Juli pun juga pertumbuhannya juga di atas 10%. Jadi baik, artinya apa? Bahwa kalau kita lihat dari sisi produksi atau dari sisi konsumsinya, ini dua sisi tersebut sudah aktivitas ekonominya terus meningkat, ya sehingga kebutuhan pembiayaan, kebutuhan kreditnya pun juga permintaan kreditnya pun juga tetap solid, sehingga itu yang tetap menopang dari permintaan kredit baik dari segmen UMKM, korporasi dan juga consumer yang tetap kuat, sejalan juga dengan tadi kami sampaikan bahwa aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, aktivitas manufaktur dan juga indeks dan konsumen dan juga penjualan eceran yang masih menunjukkan tren yang meningkat. Baik, tapi secara keseluruhan berdasarkan analisis Anda juga nih Pak Joshua, kenaikan dari tren NPL ini sebenarnya terjadi sebelum adanya kenaikan BBM kah atau memang tertrigger karena adanya kenaikan BBM ini? Ya, saya pikir memang ini kondisi yang tadi saya sampaikan bahwa sebelum adanya kenaikan BBM pun pemerintah dan juga regulator mestinya mencermati adanya scarring effect tadi, ya. Makanya scarring effect ini kan juga salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan G20, ya, Indonesia sebagai presidensi di dalamnya. Kita melihat bahwa scarring effect ini menjadi salah satu fokus. Artinya sektor-sektor yang pemulihannya relatif lambat tadi, ya, misalkan dari sisi akomodasi, penyediaan makan minuman, dan juga misalkan real estate dan sewa, ini tingkat ataupun kecepatan pemulihannya relatif lebih lambat, ya karena kalau kita lihat aktivitas pariwisata ini masih didominasi oleh turis domestik, ya sementara itu turis mancanegara sendiri kita lihat di beberapa tujuan destinasi wisatawan ini masih terbatas, hingga yang tadi kami katakan bahwa ada
scarring effect ditimbulkan, artinya masih ada kesulitan cash flow dari pelaku usaha di sektor tersebut, beberapa pelaku usaha, sehingga akhirnya kondisinya tidak membaik, sehingga akhirnya jatuh kepada NPL. Oke, kalau OJK tadi masih melakukan monitoring, sementara dari pelakunya sendiri dalam artian perbankan begitu, sejauh mana upaya mitigasi, antisipasi yang sudah dilakukan? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Joshua. Kita akan jeda sebentar. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kami akan lanjutkan kembali pembahasan kali ini dengan sejumlah infografik untuk Anda seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama, kita akan cermati dari sisi penyaluran kredit perbankan dari bulan Januari sampai dengan Juni 2022 secara tahunan dari Bank Indonesia ini memperlihatkan bahwa terus bertambah ya, tercatat memang terakhir di bulan Juni itu 10,66%. Trennya terus menanjak untuk penyaluran kredit perbankan sudah double digit. Kemudian kita lihat bagaimana dengan rasio NPL-nya, kredit bermasalah di sektor perbankan periode Januari sampai dengan Mei 2022 secara tahunan atau year on year. Sumber juga dari Bank Indonesia. Kita lihat trennya dengan sejumlah dinamika yang terjadi. Tercatat tertinggi 3,1% di Januari 2022, kemudian sempat menurun sampai dengan Maret rendah di 2,98%, kemudian tren naik kembali sampai dengan April, Mei menjadi 3,04%. Dan berikutnya kita akan cermati dari kenaikan harga BBM. Ini penyesuaian sudah dilakukan oleh pemerintah dan nampaknya cukup luas juga, seperti yang bisa Anda saksikan. Pertalite, kemudian solar, Pertamax ini memang mengalami kenaikan sekitar 30% untuk Pertalite, solarnya naik 32%, sementara Pertamax naik 16%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Ya, Pak Joshua, kalau kita cermati dengan tren tadi penyaluran kredit yang terus menanjak, kemudian NPL-nya pun juga nampaknya justru mengikuti begitu. Pak Joshua, apa sih yang perlu dilihat dengan kondisi ini? Kemudian bagaimana dengan langkah-langkah mitigasi yang sudah dilakukan oleh pelaku di sektor perbankan sendiri? Pikir ada mungkin sekitar dua langkah ya. Pertama adalah perbankan masing-masing bank terutama adalah melakukan monitoring secara lebih intensif ya kepada portfolio kreditnya, baik dari UMKM ataupun korporasi. Sehingga tadi tentu diperlukan tadi komunikasi yang lebih erat juga ya antara perbankan dengan debitur yang masuk dalam kategori restrukturisasi. Sehingga memang apabila memang ada monitoring itu dilakukan, sehingga harapannya tadi tidak sampai yang masuk dalam kategori restrukturisasi ini jatuh pada NPL. Yang kedua juga adalah tentunya dengan mendorong pertumbuhan aset ataupun kredit yang positif, dalam artian perbankan tentunya akan lebih berhati-hati dalam penyaluran kredit kepada sektor-sektor yang cenderung prospek pemulihannya relatif lebih cepat, dan juga dari sisi kinerja pertumbuhan sektoralnya pun juga lebih baik ya, sehingga harapannya itu perbankan juga akan mendorong tadi agar pertumbuhan aset ataupun kredit itu juga diikuti dengan tetap terjaganya kualitas kredit. Sehingga dengan demikian, dengan kedua upaya tersebut kita harapkan tadi restrukturisasi akan terus melandai ya, sampai dengan nanti Maret 2023 kita harapkan akan terus melandai, dan juga dari sisi pertumbuhan kredit pun juga yang kredit baru tentunya diharapkan akan tetap terjaga, dalam artian kualitas kreditnya pun juga tetap dalam kualitas kredit yang baik, sehingga harapannya itu akan bisa memitigasi tadi risiko-risiko yang berpotensi terjadi ke depannya, apalagi dengan risiko tadi ada kenaikan inflasi yang diikuti juga dengan potensi kenaikan suku bunga Bank Indonesia. Itu dia beberapa hal yang harus segera dicermati ke depan begitu ya. Tapi bagaimana dengan langkah yang sudah diambil pelaku sendiri di sektor perbankan? Sudah sesuaikah dengan arahan dari OJK dan pemerintah secara umum? Ya, tentunya kita terus mengikuti arahan dari regulator OJK dan Bank Indonesia, dan juga kebijakan pemerintah. Dalam hal ini dengan kita melihat bahwa mendukung seluruh kebijakannya, dan terutama dengan penyesuaian suku bunga ya ke depannya, tentu perbankan akan bagaimana berupaya supaya memanage ataupun mengelola cost of fund ya. Tentunya memang transmisi kepada suku bunga perbankan ini juga akan
akan terjadi ke depannya, ya tentunya dari sisi transmisi kebijakan moneter kepada suku bunga perbankan ini tentunya akan terjadi ke depannya. Nah, tapi tentunya bagaimana tadi pengelolaan likuiditas, lalu juga bagaimana kita lihat dari sisi pengelolaan cost of fund, ya, bagaimana perbankan berupaya untuk mendorong tadi DPK dana murah, ya, sehingga harapannya itu transmisi dari suku bunga Bank Indonesia kepada suku bunga perbankan ini relatif terbatas, sehingga harapannya tidak terjadi kenaikan suku bunga yang signifikan, yang pada akhirnya lagi adalah supaya pertumbuhan kredit akan tetap terjaga positif dan solid hingga akhir tahun ini. Ya, menarik kalau kita cermati juga ini outstanding dari kredit restrukturisasi sendiri ya, dari 900 triliun turun ke 500-an triliun. Berarti kan ini sudah ada suatu perkembangan yang positif, tapi NPL-nya yang justru naik. Anda melihat bagaimana dengan polanya ke depan begitu Pak Joshua? Mengingat ada kenaikan harga BBM, tadi akan pasti ini berdampak menjalar ke semua sektor usaha begitu, kemudian ada tadi upaya misalnya Bank Indonesia menaikkan kembali suku bunga acuan, inflasi yang juga pasti akan terdongkrak dengan adanya kenaikan BBM ini. Ya, tentu kalau kita lihat, kita mengikuti kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Misalkan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, pemerintah juga mengelola daya beli masyarakat tersebut dengan menyalurkan tambahan bantuan sosial ya untuk masyarakat penghasilan menengah ke bawah. Ditambah lagi juga dengan berbagai kebijakan akomodatif lainnya. Jadi perlu kita ingat juga bahwa ada jamu pahit dari kenaikan suku bunga Bank Sentral, tapi juga kita lihat bauran kebijakan Bank Indonesia lainnya pun juga tetap akomodatif ya, dari sisi makroprudensial ya, untuk beberapa kredit konsumsi pun juga masih tetap longgar ya, dari sisi KPR ataupun kredit kendaraan bermotor yang berwawasan lingkungan. Lalu juga dari sisi kebijakan OJK pun juga sama, saya pikir sampai dengan sejauh ini OJK terus mendukung agar pertumbuhan kredit perbankan ini tetap solid ya, sehingga yang tadi kita lihat bahwa dampak kepada ekonomi dari penyaluran kredit pun juga ini akan berdampak positif, sehingga itu yang akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita pun juga kita harapkan akan tetap solid sampai dengan ke tahun ini dan juga ke depannya di tengah tadi situasi normalisasi kebijakan moneter global. Tapi Anda cukup yakin begitu, mengingat kalau kita lihat batasan waktunya begitu untuk perpanjangan masa relaksasi strukturisasi kredit ini kan diperpanjang sampai dengan 31 Maret tahun depan. Harusnya kan berakhir tahun ini. Dengan tersisa waktu yang ya semakin dekat begitu, Anda cukup optimis bahwa kita bisa terlepas dari tadi NPL di perbankan yang semakin tadi ada tren naik. Ya, tentu kalau kita berhitung saat ini dengan kondisi current NPL dengan restrukturisasi kredit yang ada, yang masih tadi outstanding sekitar 500 triliun tersebut, ini tingkat rasio NPL memang masih tinggi. Tapi tentunya kita melihat tadi OJK tentunya akan terus melakukan assessment dalam artian bahwa sektor-sektor mana saja yang tadi dikatakan bahwa proporsi dari kredit restrukturisasinya terhadap total kredit sektoralnya itu masih di atas 20%, tentu kami pikir ini perlu ada penyesuaian ya, dalam artian perlu dipertimbangkan oleh OJK untuk diperpanjang ya restrukturisasinya. Dan juga kita lihat juga OJK pun juga beberapa waktu yang lalu juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akomodatif, relaksasi, misalkan kepada sektor-sektor yang berkaitan dengan sektor-sektor yang terdampak ya, peternakan misalkan dengan akibat dari wabah PMK ternak, itu tentunya ini juga dapat memberikan dorongan positif. Jadi memang risiko NPL tentu ini masih tetap tinggi, tapi tentunya kita melihat nanti bagaimana perkembangan ya dalam beberapa bulan ke depan ini. Kalau memang diperlukan ataupun memang kondisinya diperlukan, tentunya OJK memiliki pertimbangan-pertimbangan lain ataupun pertimbangan khusus untuk akan memperpanjang untuk beberapa sektor yang diidentifikasi tadi pemulihannya masih relatif lambat dan masih memerlukan restrukturisasi kredit ke depannya. Baik, lantas sejauh mana sih dampak dari kenaikan NPL ini terhadap kinerja banknya sendiri? Akankah ini menjadi suatu hal yang ya mungkin apakah menjadi suatu rapor yang harus segera dicermati juga kah ataupun mungkin lampu kuning bagi kinerja perbankan dengan adanya kenaikan NPL?
Ya, tentunya kalau sampai dengan akhir tahun ini kita percaya bahwa NPL masih tetap di bawah 5% ya. Dan Oke. juga nanti itulah makanya nanti yang sampai dengan Maret 2023 yang tentunya akan terus dimonitor oleh OJK seperti apa. Apabila memang kondisinya diperlukan ya tadi ya kebijakan perpanjangan dari restrukturisasi ini pun juga saya pikir itu menjadi suatu hal yang kebijakan yang bisa saja dilanjutkan kembali atau diperpanjang ya. Ini Oke. nanti akan sangat dipengaruhi tadi oleh perkembangan dari ekonomi, perkembangan sektoralnya, atau perkembangan dari sisi demand-nya, sehingga itu akan terus diakses dikaji lebih dalam lagi oleh OJK, dan kita harapkan itu Ya. penting adalah bagaimana stabilitas sistem perbankan ini tetap akan terjaga, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan pun juga tetap baik, sehingga fungsi intermediasi perbankan pun juga ini kita harapkan akan terus mendukung pemulihan ekonomi ke depannya. Baik, ini luar biasa sekali penjelasan yang cukup gamblang begitu ya terkait dengan adanya potensi kenaikan NPL di mana OJK akan terus memitigasi, kemudian memonitoring, dan juga dari pelaku perbankan sendiri juga terus menjaga. Harapan kemungkinan tadi apabila relaksasi ini diperpanjang juga tetap terbuka begitu ya Pak Joshua, sehingga tadi secara sistem begitu di perbankan kita bisa memitigasi dampak secara keseluruhan dengan kondisi yang ada, baik dampak kenaikan harga BBM, peluang kenaikan dari suku bunga acuan dan inflasi ke depannya begitu ya Pak Joshua? Ya betul, segala risiko memang tadi ya normalisasi suku bunga itu akan terjadi, tapi tentunya dari sisi aktivitas ekonomi dan juga kebijakan pemerintah lainnya, ini kita harapkan akan tetap menjaga kondisi ekonomi Ya. kita akan tetap solid sampai dengan akhir tahun ini. Baik, itu dia Pak Joshua, terima kasih banyak atas waktu dan Terima kasih. sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Salam sehat. Pak Joshua, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya Prasetyo Wibowo menemani Anda dalam program Market Review. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.